अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर शेर का रखता हूँ मैं जो दिल तो चीते का जिगर शेर का रखता। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedang deres Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai satu tema yang berjudul Amar Ma'ruf Nahi Munkar, ciri umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah kita pernah merenungkan tugas yang maha berat yang harus dipikul oleh seorang utusan Allah Ta'ala? Tugas tersebut adalah membimbing umat manusia kepada ketaatan mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah Ta'ala menggambarkan tentang amanah yang harus diemban oleh Nabi kita adalah ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Ini dapat kita temukan di Quran surah Al-A'raf ayat 158. Yang artinya Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang diutus kepada bangsa yang sangat luar biasa. Kita tahu kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang ummi, tetapi beliau diberikan amanah untuk mengingatkan umat beliau agar melaksanakan kebajikan-kebajikan dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai amar ma'ruf ini, terlebih dahulu mungkin kita pernah bertanya, apakah ma'ruf itu? Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'ruf adalah kullu ma yahsunu fi syar'i, yaitu segala sesuatu yang dipandang baik oleh syariat. Sedangkan munkar adalah ma laisa fihi ridullah ta'ala min qaulin au fi'lin, yaitu sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, deres Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi munkar yang diemban oleh seorang utusan Allah Ta'ala merupakan tugas yang sangat berat. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan teladan yang mulia, Nabi Muhammad SAW dapat menanamkan setiap perintah kebaikan itu ke dalam hati umat di masa itu, dan merubah orang-orang yang awalnya bersahabat dengan perbuatan dosa menjadi umat terbaik yang akhirnya dapat menjadi inspirasi dunia. Rencana Allah Ta'ala terhadap umat Islam ini adalah agar kita sebagai orang-orang yang telah beriman kepada Allah Ta'ala dan kepada Nabi Muhammad SAW dapat menjadi penyeru atau orang-orang yang menyeru manusia kepada keimanan dan amal soleh. Allah Ta'ala menjelaskan hal tersebut di dalam firman-Nya di dalam Quran surah Ali Imran ayat 111. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Artinya, kamu adalah umat terbaik
yang dibangkitkan demi kebaikan umat manusia. Kamu memerintahkan berbuat baik, melarang berbuat kemunkaran, dan beriman kepada Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan Ramadan yang dimuliakan Allah, ayat ini merupakan proklamasi kemuliaan kaum muslimin atas kaum lain. Akan tetapi, kemuliaan ini diiringi oleh tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap muslim sebagai syaratnya, yaitu beriman kepada Allah, menganjurkan berbuat baik, dan melarang berbuat keburukan. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka umat ini sama halnya dengan menjatuhkan harkat dan martabatnya sendiri. Tugas amar ma'ruf nahi munkar harus senantiasa ditegakkan dalam agama ini. Ketika umat meninggalkan tugas ini, bukan hanya kemuliaan umat Islam yang akan jatuh, bahkan kerusakan rohani menjadi ancaman yang akan dirasakan oleh umat ini. Setiap umat dapat berperan untuk melaksanakan atau mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan secara lembaga, Islam paling tidak di dalam Islam ini harus ada sebuah nizam yang bertugas untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, daras Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah hafal dengan ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, "Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Quran surah Ali Imran ayat 105. Dan hendaklah ada segolongan dari antara kamu yang senantiasa menyeru kepada kebaikan. Al-khairat di sini adalah menyeru kepada Islam maksudnya. Memerintahkan berbuat baik, melarang berbuat keburukan. Dan mereka itulah orang-orang yang akan berhasil. Dengan adanya nizam khusus di dalam Islam yang bertugas melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka keberhasilan yang menjadi tujuan hidup seseorang dalam beragama akan menjadi lebih mudah untuk diraih. Karena tadi ada orang-orang yang bertugas khusus untuk mengingatkan hal ini. Walaupun demikian, bukan berarti sesama muslim melupakan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar ini. Saling mengingatkan untuk berbuat baik atau saling mengingatkan agar tidak melakukan kemunkaran merupakan gambaran hidup yang penuh dengan kasih sayang. Tentunya setiap kita, katakanlah misalkan anggota keluarga saling mengingatkan untuk melakukan kebaikan. Dan apabila ada keburukan-keburukan yang dilakukan, kita ingatkan agar keburukan tersebut dijauhi. Hal ini akan menciptakan satu kondisi yang penuh kasih sayang antara satu dengan yang lain. Seorang sahabat yang baik adalah dia yang mengingatkan sahabatnya untuk berbuat baik atau menyelamatkannya dari keburukan. Inilah gambaran persahabatan atau persaudaraan rohani di dalam umat Islam ini. Ketika umat Islam saling menyayangi, maka Allah Ta'ala akan menurunkan kasih sayangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah. Ayat tersebut tertulis di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 71, di mana
Allah Ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan satu sama lain adalah sahabat. Mereka memerintahkan pada kebaikan dan mencegah dari kejahatan. Mendirikan sholat, membayar zakat, dan mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang akan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedang daras Ramadan yang dimuliakan Allah. Inilah ganjaran yang sangat indah. Ketika sesama muslim, kita saling mengingatkan dengan didasari oleh kasih sayang, maka Allah Ta'ala akan mengasihi orang-orang yang seperti ini. Kasih sayang Allah Ta'ala merupakan sumber kebahagiaan hidup kita di dunia ini dan di akhirat juga tentunya. Kebahagiaan hidup bermasyarakat dan rumah tangga. Untuk itu, semangat saling mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan untuk menjauhi keburukan harus dimulai dari lingkungan terkecil kita. Seperti tadi saya jelaskan, kebahagiaan hidup bermasyarakat dan juga di dalam rumah tangga. Maka lingkungan terkecil itu adalah keluarga. Apabila kita melihat ayat-ayat Al-Quran, kita akan menemukan satu figur yang sangat mulia, yang sangat indah dalam memberikan teladan dalam rumah tangga, yaitu Hadrat Luqman alaihissalam. Beliau mencontohkan teladan yang indah ini kepada anak-anaknya. Beliau memerintahkan kepada anak-anaknya agar senantiasa mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, amar ma'ruf nahi munkar harus dilaksanakan dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Dan tentunya didasari oleh rasa kasih sayang. Sehingga ajakan untuk bersama-sama berbuat kebajikan atau menjauhi keburukan dapat diterima dengan penuh kesadaran. Semangat saling mengingatkan di antara sesama manusia akan menciptakan lingkungan yang penuh dengan kasih sayang. Mengingatkan orang lain sama halnya seperti kita mengingatkan diri kita sendiri. Dengan mengingatkan orang lain akan memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik. Jangan sampai kita mengingatkan orang lain tetapi kita melupakan diri kita sendiri. Allah Ta'ala mengingatkan dengan sangat keras mengenai hal ini. Inilah yang kadang menjadi salah satu beban pikiran bagi sebagian orang. Nah, mudah-mudahan setelah kita merenungkan ayat-ayat ini dan ayat yang akan saya sampaikan nanti berkenaan dengan agar hendaknya setiap kita selaras antara ucapan dengan amalan, ini mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bahwa, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat dibenci di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran Surah As-Saff ayat 3-4. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini mengingatkan setiap muslim agar sedapat mungkin ada keselarasan antara apa yang disampaikan dengan apa yang diamalkan. Karena seruan tanpa didasari kesesuaian ucapan dan amal, seruan tersebut akan kosong dari daya tarik. Walaupun demikian, ayat ini bukanlah sebuah ganjalan, apalagi sebuah larangan untuk kita sesama muslim mengamalkan perintah amar ma'ruf nahi munkar. Tadi, dengan semangat saling mengintrospeksi diri, dengan semangat saling mengingatkan, mari terus kita mengamalkan perintah amar ma'ruf nahi munkar ini. Dan ayat Quran Surah As-Saff ayat 3-4 tadi
menjadi pengingat bagi kita bahwa bagi diri kita sendiri pun tetap ada PR yang harus kita kerjakan. Ada hal-hal yang harus terus kita perbaiki. Ayat itu jangan dijadikan hambatan. Karena apabila ayat ini dijadikan hambatan, amar ma'ruf nahi munkar, siapa yang akan mengamalkan? Hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, figur yang betul-betul mengamalkan apa yang dia ajarkan. Kita manusia lemah adalah orang-orang yang sedang berusaha untuk belajar sambil beramal. Maka untuk itu, ayat ini menjadi pengingat bagi kita dalam mengamalkan perintah amar ma'ruf nahi munkar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Daras Ramadan berkenaan dengan amar ma'ruf, ciri umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan taufik kepada kita semua agar dapat mengamalkan dan menyampaikan apa yang Dia perintahkan. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर शेर का रखता हूँ मैं जो दिल तो चीते का जिगर शेर का रख